Liana, Hmm. dengerin Liana. Apa sih yang masih membuat kamu percaya dengan agama Islam? Sudah sekian banyak saya tunjukkan kepada kamu, saya beberkan bukti-bukti kepada kamu. Bahkan kamu sudah mengiyakan, ya kan? Ya. Terus kenapa? Apa yang masih membuat kamu lagi? Coba yang bagian mana? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Ayo, tahu itu enggak? Tahu kan dari Tahu. Bang Edis taunya. Iya, bener nggak yang saya bilang Ya, itu? bener. Bener. Terus kenapa yang kayak begitu masih diikutin? Contoh nih, ada Muhammad di sampingmu. Kamu disuruh, wahai Liana, susuilah itu si Yusuf PI. Padahal bukan suamimu. Apakah akan kamu lakukan? Ya tidak lah. Loh, tapi Kok kenapa Yusuf itu? PI sih Bang? Kenapa harus Loh, Yusuf PI? nah, ya kan Aduh, biar orang kenal. Lalu udah bagaimana terkenal yang tuh Yusuf PI. terjadi terhadap istrinya Abu Huzaifah? Abu Huzaifah mempunyai seorang istri. Namanya Sahlah. Ya, Si Sahlah disuruh menyusui seorang pria yang sudah dewasa. Namanya Suhail. Akhirnya disusui betulan. Setelah disusui katanya suaminya tidak cemburu lagi. Coba, itu kan apakah hadisnya seperti itu masuk doif akal? Bang, hadisnya doif dan ada banyak Doi pendapat. bagaimana? Ini, kamu kayak gini Lina, makanya saya sulit diskusi dengan kamu. Giliran bikin bangkrut, dibilang doi. Terus apa lagi Bang? Loh, itu nggak ada yang bilang itu doif loh, Liana. Nggak ada satupun muslim yang bilang itu doif. Nih, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ustadz-ustadz sekali berbesar. Contoh, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah. Itu mengensohikan hadis itu. Nggak ada dibilang ini. Mau saya tunjukkan lagi nih, misalnya nih. Nih, Boleh. bentar ya. Saya tunjukkan ya hadisnya. Itu diriwayatkan oleh banyak riwayat. Nih ya, sebentar. Sebentar ya. Aduh, kita belum buka bikin-bikin teman-teman galerinya teman-teman. Bentar ya. Sabar. Saya tunjukkan. Teman-teman besok kita bikinlah ininya ya. Kita bikinkan apa namanya? Hadisnya ya, teman-teman ya. Nih. Nih, kita tunjukkan ya bagaimana di dalam sebuah hadis jelas sekali riwayat itu ya, teman-teman ya. Perhatikan. Saya tampilkan hadisnya di layar supaya teman-teman melihat ya. Aduh, inilah teman-teman ya. Tidak ada galeri kita. Jadi kalau mau ini kita cari dulu. Oke, saya balikkan ini Ampun kamera ya. aja. Oke, Saya siap. balikkan kamera saya. Saya tampilkan di sini. Ya, ini ya hadisnya ya. Kelihatan ya. Oke. Ya, ini banyak riwayat nih. Perintah menyusui. Hadis dengan redaksi menyusui. Anak angkat yang sudah dewasa diriwayatkan dalam nih Musnad Ahmad, perhatikan nomor sekian, Sunan Ibnu Majah nomor sekian, Sohih Muslim, banyak ini Kabir At-Taubari, Muj'am, Aswad, banyak sekali nih ya. Nih bertaburan ini bertaburan. Nih kita baca aja salah satunya, perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Nakid dan seterusnya telah menceritakan kepada kami Sufyan bin dan seterusnya dari Aisyah ia berkata Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata wahai Rasulullah aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah ini suaminya dia nih.
ketika keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal ia adalah pelayannya, pelayan dari suaminya itu sendiri. Perhatikan ya, jadi ada seorang Ya. bernama Sahlah, punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, Salim. ABG, ya kan? Nah, sering keluar masuk ini pelayan ini. Namanya orang kepercayaan kan, bebas aja dia keluar masuk. Tapi di wajah Abu Huzaifah terdapat raut wajah cemburu. Wajah Abu Huzaifah mengenai keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi SAW pun bersabda, susuilah dia. Wow, susuilah dia. Perhatikan. Kata ini, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia sedangkan ia telah dewasa? Nabi SAW pun tersenyum. Wah, senyum dia Muhammad. Dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Ammar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim sudah mengikuti perang Badar. Udah berjanggut ini di dalam riwayat lain. Ya. Nih, Rasulullah SAW pun tertawa nih. Dalam riwayat lain, ya Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah itu senyum, tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Ya, seluruh rawi pada sanad semuanya siqah, kuat, terpercaya. Jelas tuh. Kok kamu bilang palsu? Ini nekat yang nyata. Silakan. Bagaimana kamu mengikuti Nabi yang seperti itu? Iya. Silakan Liana. Iya. Oke, Bang, makasih, Bang. Silakan. Ya, masa kita kan pakai logika ya. Masa nggak pakai logika? Masa orang dewasa harus disusui, kan nggak mungkin juga itu. Tapi Muhammad yang suruh. Atau mungkin ada tertentu ada suatu darurat tertentu gitu, kalau nggak disusuin meninggal, mungkin bisa jadi. Ya, nggak tahu mulai saya. Tapi nggak ada kok, orang Islam nggak seperti itu. Meskipun itu hadis ada, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, Bang Edis, gitu. Loh, jangan salah. Fatwa itu tentang menyusui pria dewasa itu sempat bikin heboh di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Makanya banyak di Timur Tengah kejadian-kejadian seperti itu. Ada surveinya kemarin. Sayangnya galeri belum saya siapkan, teman-teman. Sabar ya. Besok kita bikin galeri. Jadi kalau mau data tinggal klik-klik begitu. Gitu, teman-teman. Kalau memang iya seperti itu, ada surveinya ya, alangkah sangat menjijikan sekali kalau memang begitu, Bang Edis. Nah, itu kamu Bang Edis masih ikutin. Enggak, Bang Edis jangan fitnah ini. Nggak mungkin Bang Edis jangan fitnah. Masa sih sampai begitu? Begini Liana. Mungkin Di itu dalam suaminya sendiri mungkin. Abang ini. kok suaminya berarti Liana ini kagak nyimak, ini gimana? Enggak, tadi yang penelitian itu. Tadi kan abang bilang ada penelitian. Bukan. Jadi gini, untuk menghilangkan rasa cemburu supaya tidak terjadi fitnah, makanya harus disusuin. Iya. Nah, masalahnya apa yang terjadi jika perempuan dewasa disusui pria dewasa? Masa kita mau ngomong kayak begitu, kan tabu. Betul. Iya betul. Nah iya, tapi bagaimana? Betul, Bang. Itulah Muhammad. Orang yang kalian kenal sebagai seorang suri tauladan, junjungan kalian, ternyata seperti itu. Gimana? Nyuruh orang nyusuin pria dewasa. Ya itu kan untuk menghindari fitnah itu tadi, Bang. Menghindari saudara fitnah yang ada justru malah kebablasan. Lina ini berat, Lina ini, aduh. Jadi topik aja, Bang, jangan yang itu, Bang, berat yang itu. Iya, makanya Lina. Saya cuma Berat mau bilang itu. begini. Kalau kita mempelajari Al-Quran, pelajari Bible, ya kan? Pasti nanti kamu akan mendapatkan pencerahan. Pasti nanti kamu akan memilih Injil.
Pasti kamu nanti akan meninggalkan apa yang selama ini kamu percayai. Bagaimana kamu mau mempercayai yang seperti itu coba? Saya udah belajar banyak ini dari Bang Edis tuh. Iya. Saya udah coba buka-buka itu sebenarnya yang tadi hadis yang tadi tuh. Ya, makanya begini Lina. Saya kan hanya mengutarakan yang fakta-fakta tentang agama Islam. Memang orang Islam yang baru dengar, orang Islam yang baru tahu, mungkin akan panas dengan saya. Ini orang di mana ini halal darah. Panas. Tapi kan seperti saya bilang, sekali Anda nonton channel Edis TV, Anda akan panas kesetanan. Kedua kali, Anda akan mulai cari tahu apakah benar yang dikatakan dia ini. Ketiga, Anda mulai manggut-manggut dan mengiyakan. Keempat, Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ngawur aja Bang Edis, nggak gitu Gimana? juga Bang. Nggak gitu juga. Sekarang Lina, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya dengan yang tadi itu? Hadisnya percaya ada. Hadisnya Oke, ada kan? Anda percaya dengan isi hadis itu? Percaya kan itu diriwayatkan. Masa itu bohong? Oke, berarti Anda percaya Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa? Ya itu di hadisnya ada. Ya berarti Anda percaya itu? Ya. Oke, berarti bagaimana pendapat Anda tentang kelakuan Muhammad kalau seperti itu? Sebenarnya Muhammad itu akhlakul karimah ya. Suri tauladan yang baik buat kita semua sebenarnya. Oke, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Misal saya jadi pekerja di rumahmu. Kamu punya suami kan? Oke, saya jadi pekerja di rumahmu. Taruhlah saya orang kepercayaan suamimu. Saya keluar masuk rumah nih. Bebas namanya tangan kanan suamimu kan? Keluar masuk rumah. Tahu-tahu wajah suamimu cemburu, merenggut. Sesuai dengan anjuran Nabi bagaimana? Susuilah. Nah, iya. Bayangkan ya, susuilah. Terus gimana? Di dalam riwayat ini dikatakan setelah Sahlah ini menyusui Suhail tadi, hilang wajah cemburu di wajah suami. Masa iya malah disusui malah hilang cemburu? Karena dianggapnya anak mungkin itu belum dewasa banget mungkin. Belum dewasa. Saya balik lagi kamera saya ya. Nggak usah, Aduh, belum ya. dewasa katanya ini gimana sih? Saya balik lagi Lina, perhatikan Lina ya, perhatikan. Nih, perhatikan ya. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah orang dewasa? Nah, dia udah dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan udah janggutan, udah berjanggut, udah berewokan. Ya, bahkan dikatakan ini udah ikut perang ini, mengikuti perang Badar. Nabi berkata, aku tahu bahwa dia adalah seorang dewasa. Ammar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah tertawa dia. Dia menyuruh ke itu sambil tertawa. Coba kamu renungkan, coba. Tadi kamu sempat nggak percaya loh dengan hadis ini. Cuman gara-gara kamu takut nanti terbukti omongannya di TV keempat kali tidak akan percaya agama Islam, kamu jadi percaya sekarang. Nah inilah makanya saya bilang Lina, kamu juara 1 lomba menipu diri. Gimana? Iya betul Bang. Iya, kita harus jujur-jujuran dong. Iya betul. Seperti itu. Tadi di awal kamu mengatakan itu nggak benar. Artinya kamu sudah tidak percaya dengan ajaran Islam kan? Walaupun Ya, dalam tapi ajaran Islam yang saya tahu itu sama ipar aja kita harus jaga jarak, sama tamu aja harus tertutup. Yang saya tahu begitu kok. Jelas, apalagi kita orang Asia, waduh, sangat ketat seperti itu.
Berboncengan saja nggak boleh sama Ipar. Nggak boleh orang Asia. Iya, sama Nggak tahu ipar ada aja kita kalian ya, jaga kalau tempat jarak. kami nggak Masa boleh. sampai suruh menyusui gimana? Pergi bareng Pusing nggak yang nyata bisa. ya. Hmm. Oke Bang, terima kasih Nah pencerahannya. itu makanya. Seperti itu. Makanya Liana, ya mau gimana? Mau bagaimana kalau seperti ini? Coba. Hmm. Ya itu jangan dipakai Bang, hadis itu jangan dipakai. Oh, sekarang terbukti kan? Tidak percaya. Jangan dipakai yang itu kan tidak baik, jangan dipakai gitu. Berarti kamu mengakui bahwa ada ajaran Muhammad yang tidak baik. Ya itu tadi sudah terbukti sama Abang Edis kan. Terbukti tidak baik. Nah, kalau seperti itu bagaimana Anda meyakini di detik yang sama Muhammad sebagai sosok suri tauladan, yang patut Tapi kan dicontoh? kita ambil yang baik Bang, kita ambil yang baik-baik. Kita kan menjaga sekali dengan yang bukan muhrim gitu. Iya, tapi di situ malah disuruh disusui. Berarti Muhammad layak nggak gitu dijadikan suri tauladan? Aduh pertanyaan abang ini loh. Bisa nggak nanya seperti itu Gini, Bang? Liana, di dalam Al-Quran, sosok yang suci itu adalah Isa. Betul? Oke, ya betul. Tidak ada manusia yang disebutkan sebagai orang yang suci kecuali Isa dalam Al-Quran. Ya, Tidak ada. betul. Kalau ada, sebutkan satu sosok manusia yang disebutkan orang suci selain Isa, saya lompat dari Monas kalau ada. Ada. Nah, kalau dalam hadis ada dua yang suci yang tidak disentuh oleh setan. Dalam hadis itu dikatakan semua manusia yang lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan menangis karena dia disentuh oleh setan, kata Muhammad. Kalau kata medis kan beda lagi. Itu bayi itu dikagetin biar nangis. Kalau nggak nangis bahaya. Ah, ini sulit kalau kita percaya hadis ini memang. Gitu loh. Saya belajar sedikit-sedikit masalah ilmu kedokteran kan. Walaupun mau jadi dokter tapi nggak kesampaian. Ini. Bayi, kalau misalnya dia lahir, diem-diem aja itu bahaya. Dalam keadaan bahaya, makanya dokter itu membuat supaya bayi itu nangis. Nah, justru kata Muhammad, bayi yang nangis itu disentuh setan. Ini gimana? Berarti setan menolong dong. Aduh, abang ini Makin dipelajarin, makin pusing. saya jadi pusing ini Bang. Gimana tanggung jawab nih Bang Edis? Tanggung jawab. Makin dipelajarin, makin pusing gitu loh. Ya udah saya turun dulu Bang. Kasih Oke. kesempatan buat yang lain. Saya Oke. sudah mulai pusing ini. Terima kasih ya Bang waktunya. Sama-sama Terima kasih. Liana, Saya sudah tidak makasih Kak diturunin. Liana juga. Makasih, Terima makasih kasih. Bang. Semoga Anda Salam toleransi buat semuanya. Terima kasih. Semoga Anda semakin memperdalam dan mendapat kebenaran. Amin, amin. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama Liana.